Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Breeze Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah tentang masa lalu keluarga Fikran. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kebahagiaan itu tentu saja tidak bertahan lama. Mama Rio baru sadar bidan tadi belum juga kembali membawa cucunya, yaitu Fitriani. "Bidan tadi kok lama banget sih?" kata Mama Rio sambil menggendong Fikran. "Iya ya, kok lama banget sih?" tambah Pak Juragan. "Bro, boleh nggak panggilin bidan tadi? Gua pengen gendong Fitriani," kata Rio. "Ya udah," kata Anto lalu keluar. Tapi Anto kembali berlari dengan sangat cepat dan langsung membuka pintu yang membuat mereka semua kaget. "Gawat, bidannya nggak ada," kata Anto panik. "Ah, jangan bercanda Anto," kata Rio. Rio lalu berlari keluar dari ruang bersalin dan mencari bidan tadi. "Dasar bidan sialan," teriak Rio dari luar ruangan. Papa, Mama, dan mertua Rio lalu pergi ke arah Rio. "Bidannya mana Rio? Fitrianinya mana?" tanya Pak Juragan. Rio lalu duduk dan bersandar di dinding dan matanya mulai meneteskan air mata. Bidan tadi telah melarikan diri serta membawa anak Rio yang bernama Fitriani. Mereka lalu kembali ke ruang bersalin tadi. Nampak wajah sedih dari mereka. Anto pun telah pergi mencoba mencari keberadaan bidan tadi. Sedangkan Yana begitu shock, padahal baru saja dia mendapatkan harta paling berharga dalam hidupnya. "Pah, Fitriani pah," kata Yana menangis sejadi-jadinya. Rio hanya diam. Dia pun turut sedih atas apa yang terjadi. Mereka lalu membawa Yana pulang ke rumah. Yana pun tidak henti-hentinya menangis. Lalu datanglah Anto. "Gimana nak Anto? Bidannya ketemu?" tanya Mama Rio. "Nggak ada Bu, Anto udah nyari. Tapi tadi ada warga yang lihat Bu Bidan membawa tas besar. Dan saat mereka tanya, Bu Bidan hanya diam saja," kata Anto. Yana yang mendengar perkataan Anto kembali menjerit histeris. Begitu juga dengan Rio. Dia terus meneteskan air mata. Kini anak mereka tinggallah Fikran satu-satunya. Keluarga serta Jihan terus datang ke rumah Yana untuk menghibur Yana. Begitu juga dengan Anto yang mencoba menghibur Rio. Namun candaan Anto kini tiada arti bagi Rio. Tidak ada satupun lawakan Anto yang ditanggapi oleh Rio. Dia dan Yana sangat sedih atas hilangnya anak mereka yang pertama, yaitu Fitriani, kakak Fikran. Malam hari pun tiba dan tepat bulan purnama. Yana yang masih sangat sedih dan lupa untuk memberikan sosok wanita itu tumbal berupa daging segar. Sosok itu lalu datang menemui Yana yang sedang mencuci piring di dapur. "Yana, di mana tumbal yang aku minta? Kenapa kau tidak membawanya malam ini di danau?" kata sosok itu berbisik di telinga Yana. Namun Yana tidak menggubris perkataan sosok itu karena masih sangat sedih. "Jangan main-main kau denganku Yana. Kau akan menyesal telah mengingkari janjimu," kata sosok itu lalu pergi menghilang. Ternyata sosok itu datang menemui Papa Yana yang berada di perjalanan menuju rumah. Lantas sosok itu langsung muncul di depan Pak Juragan. "Ah, kuntilanak, mau apa kamu?" teriak Pak Juragan sedikit ketakutan. "Apa kau merindukan cucu perempuanmu yang bernama Fitriani? Tenang, aku bisa membawakan cucumu itu, tapi dengan satu syarat," kata sosok itu. "Apa syaratnya?" kata Pak Juragan. "Kau harus membawa besanmu ke danau malam ini juga. Dan aku jamin cucumu pasti akan kembali. Ditambah kau akan semakin kaya raya," kata sosok wanita itu lalu menghilang. Mendengar tawaran bahwa dia akan dijanjikan kekayaan, Pak Juragan berpikir sejenak. Bagaimana caranya agar Papa Rio mau diajak ke danau malam ini juga.
Setelah mendapatkan ide, Pak Juragan lalu pergi ke rumah orang tua Rio untuk menemui Papa Rio. "Pak Juragan, ada apa malam-malam gini datang? Terus Rio dan Yana mana?" tanya Papa Rio. "Mereka lagi di rumah. Aku kemari mau ngajak Bapak pergi ke danau, mau nyari cincin mendiang Ibu Yana," kata Pak Juragan. "Nggak bisa, besok saja Pak. Udah malam. Apalagi di sekitar danau itu sangat gelap," kata Papa Rio. "Tenang, kita ke sana akan bawa obor. Ayolah Pak, keburu orang lain yang dapat," bujuk Pak Juragan. "Ya sudah, tunggu. Aku mau pamit sama Ibu Rio," kata Papa Rio. "Nggak usah, Ibu Rio udah tidur. Nggak baik ganggu," kata Pak Juragan lalu menarik Papa Rio keluar dan menuju ke danau. Nampak Papa Rio mulai curiga dengan sikap Pak Juragan yang ingin sekali mengajaknya ke danau malam-malam seperti ini. Dan tibalah mereka di danau itu, dan Pak Juragan lalu berpura-pura mencari sesuatu. Begitu juga Papa Rio yang ikut mencari apa yang diperintahkan oleh Pak Juragan. Dan di saat lengah, Pak Juragan memukul leher Papa Rio menggunakan kayu yang ada di pinggiran danau. Di saat ingin memukul untuk yang kedua kali, Papa Rio menangkisnya dan menendang perut Pak Juragan. "Ternyata kau mengajakku ke danau ini mempunyai maksud lain," kata Papa Rio marah. Pak Juragan hanya diam saja dan ditiupnya obor yang mereka bawa tadi yang tertancap di tanah. Pak Juragan tahu bahwa Papa Rio penglihatannya sudah sangat tidak jelas dalam kegelapan. Dan Pak Juragan mengambil kesempatan itu. Dia lalu kembali memukul kepala Papa Rio dari belakang. Dan Papa Rio yang menyadarinya kembali, lalu mengeluarkan pisau kecil yang selalu dibawanya. Dia kemudian memejamkan matanya, dan di saat ia merasakan ada langkah kaki dari depan, Papa Rio dengan cepat mengayunkan pisau itu dan tepat mengenai pipi Pak Juragan. Pak Juragan lalu meringis kesakitan. Lalu tiba-tiba sosok wanita itu muncul dan menarik kaki Papa Rio ke dalam danau hingga tenggelam. Pak Juragan lalu tertawa melihat Papa Rio yang mencoba untuk melepaskan diri. Namun sayang, sosok itu telah menariknya jauh ke dasar danau. Pak Juragan kemudian pergi dari danau itu dan menuju ke rumahnya. Sesampainya dia di rumah, dia begitu terkejut melihat banyak uang yang ada di kamarnya. "Wah, ternyata sosok itu benar. Aku akan jadi kaya raya," kata Pak Juragan memunguti uang yang berserakan di kamar itu. Yana kini telah dengan Rio di dalam kamar. Wajah mereka masih menunjukkan kesedihan, tapi Rio sadar dia harus kuat agar Yana istrinya tidak ikut larut dalam kesedihan. "Mah, pikirannya udah nangis loh. Mungkin dia haus," kata Rio. "Ambilkan saja dia kopi, Pak. Yana malas nyusuin dia," kata Yana. "Kok kopi sih? Emang bayi kita mau ngeronda?" kata Rio sedikit tertawa. Namun Yana diam saja. Dia tidak menanggapi perkataan suaminya itu. "Yana, udah gak usah sedih. Papa janji bakal nyari Fitriani sampai ketemu. Asal kamu gak boleh sedih dan terus merawat Fikran," kata Rio. "Beneran Papa? Baiklah, asal Papa janji anak kita akan kembali," kata Yana. "Iya, yaudah sana cepet nyusuin Fikran sebelum aku yang minum susu kamu," kata Rio tertawa. "Dasar nakal. Udah bapak-bapak juga," kata Yana menampar mulut Rio lalu pergi menggendong Fikran. "Aku ini suamimu dan istri yang baik adalah yang selalu melayani suaminya dengan sepenuh hati," teriak Rio. "Dan suami yang baik adalah suami yang menghargai derajat seorang wanita," teriak Yana. "Istri yang baik adalah yang menurut suaminya," teriak Rio. "Sayang, tidur di luar," kata Yana memberikan senyuman termanis kepada Rio. Rio yang takut akhirnya mengalah dan bersembunyi di balik selimut. Sedangkan Mama Rio yang sendirian kini terbangun dan tidak mendapati suaminya di rumah bersamanya. "Bapak, Bapak," panggil Ibu Rio. Pukul 7 pagi akhirnya Ibu Rio pun pergi ke rumah besanya itu untuk berjumpa dengan Rio. "Pak Juragan, Rio-nya ada?" tanya Ibu Rio. "Rio dan Yana sedang ke pasar, Bu.
silakan duduk dulu Bu, kata Pak Juragan mempersilahkan Ibu Rio untuk duduk. Iya Pak, soalnya suami saya dari semalam belum pulang, kata Ibu Rio. Masa nggak ada Bu? Lagi ke Empang kali Bu, kata Pak Juragan. Dari kamar Pak Juragan lalu seperti ada suara benda yang jatuh. Pak Juragan pun pergi untuk memeriksanya. Ternyata sosok itu kembali lagi. Tuanku, apakah kau ingin lebih kaya lagi? Tanya sosok itu. Iya, aku mau, kata Pak Juragan. Bawa besanmu itu ke hutan, lalu bunuh dia di hutan. Tepatnya di bawah pohon beringin besar, kata sosok itu. Tapi, kata Pak Juragan, uang lebih penting Tuan. Toh suaminya telah kau bunuh. Biarkan mereka bertemu, kata sosok itu lalu menghilang. Pak Juragan sedikit bingung. Namun bukan karena merasa kasihan, tapi bagaimana caranya dia mengajak besannya itu ke hutan dan tanpa dilihat oleh warga sekitar. Akhirnya dipanggillah besannya itu ke dalam rumah dan menyuruh besannya untuk memasukkan benang ke dalam jarum dengan alasan Pak Juragan tidak bisa memasukkan benang itu. Ibu Rio pun dengan senang hati membantu besannya itu tanpa ada sedikit pun rasa curiga. Dengan teliti Ibu Rio mencoba memasukkan benang itu dan akhirnya benang itu masuk ke dalam jarum. Ini Pak, sudah masuk benangnya, kata Ibu Rio lalu berbalik. Dengan cepat Pak Juragan mencekik leher Ibu Rio. Ibu Rio sangat kaget atas apa yang dilakukan besannya itu. Lalu Ibu Rio mencoba melawan. Jarum yang digenggamannya ditusukkan ke lengan Pak Juragan. Lalu Ibu Rio mencoba berlari, namun Pak Juragan menarik rambut Ibu Rio. Dasar nenek-nenek sialan, kata Pak Juragan, lalu menampar keras kepala Ibu Rio. Ibu Rio lalu tidak sadarkan diri. Pak Juragan pun langsung memasukkan besannya yang sudah tua dan kurus itu ke dalam karung. Dalam perjalanan menuju hutan, Pak Juragan bertemu dengan kepala desa. Pak Juragan, mau kemana? Kok buru-buru? Tanya kepala desa. Ini Pak, mau ke rumah besan, mau ngantar pisang, kata Pak Juragan. Wah, Pak Juragan ini memang sangat baik. Walau banyak harta dan sangat sibuk, masih menyempatkan waktu untuk berbagi dengan besan, kata kepala desa. Iya Pak, kita kan sudah seharusnya berbagi apa yang kita punya. Ya udah Pak, saya lanjut jalan lagi, kata Pak Juragan. Iya Pak Juragan, sungguh baik hati Pak Juragan itu, kata kepala desa menatap Pak Juragan yang telah pergi. Sampailah Pak Juragan di hutan, tepatnya di pohon beringin yang cukup besar. Dibukanya tali tadi yang terikat di karung dan dikeluarkannya Ibu Rio, kemudian diletakkan di bawah pohon beringin itu. Ibu Rio lalu sadarkan diri dan merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Maklum saja Ibu Rio sudah sangat tua. Pak, apa yang Bapak lakukan? Kata Ibu Rio. Sudah, diam saja. Kamu mau kan ketemu dengan suamimu? Kata Pak Juragan. Saat hendak berdiri, tubuh Ibu Rio terlilit dengan akar pohon beringin dan mencoba menariknya masuk ke dalam pohon. Tolong, teriak Ibu Rio. Pak Juragan hanya memandangi Ibu Rio yang berteriak. Ada sedikit rasa bersalah, namun itu hanya sesaat. Setelah Pak Juragan membayangkan dirinya menjadi jauh lebih kaya raya. Kini korban keserakahan Pak Juragan telah merenggut nyawa Papa dan Mama Rio, padahal mereka adalah besannya sendiri. Hanya karena ingin mendapatkan harta yang berlimpah, dia bersekutu dengan makhluk tidak kasat mata. Setelah dari pasar, Rio, Yana dan anaknya Fikran pergi ke rumah orang tuanya. Namun setelah mereka sampai, Papa dan Mama Rio tidak ada di rumah. Dan bertepatan itu, mereka melihat Pak Juragan dari arah hutan. Pak, teriak Yana. Wah gawat, kok mereka ke rumah orang tua Rio? Batin Pak Juragan. Kemudian Pak Juragan pergi menghampiri Rio dan Yana. Papa ngapain dari hutan? Tanya Yana. Papa, kata Juragan panik. Tiba-tiba datanglah Anto teman Rio. Rio, papa kamu, kata Anto panik. Kenapa toh? Tanya Rio. Gimana ya? Udah, kamu ikut saja, kita ke danau dulu. Soalnya
warga udah pada ngumpul, kata Anto. Mereka pun menuju ke danau yang dikatakan Anto barusan. Rio sejenak mematung dan mencoba lebih jelas menatap ke arah seorang pria yang akan diangkat oleh warga menuju tepian danau. Rio kembali melanjutkan langkahnya, berharap yang dilihatnya itu bukanlah sosok tulang punggung keluarga yang telah berjuang bersama ibunya untuk membesarkannya. Namun sayang, dugaannya ternyata benar. Tubuh yang terbaring di tanah adalah tubuh ayahnya sendiri. Baru saja dia terlepas dari kesedihan dan mencoba kuat dalam keadaan, namun sekarang kenyataan begitu menyakitkan. Kakinya tidak lagi bisa menopang tubuhnya yang mulai lemas. Dia tidak mampu menangis lagi. Air matanya telah terkuras banyak menangisi anaknya yang telah hilang. Dan sekarang kembali matanya dipaksa untuk mengeluarkan air kepedihan. Rio jatuh di samping tubuh yang sangat dia banggakan itu hingga Rio tidak sadarkan diri. Dan dia berharap jika ia kembali membuka matanya, itu semua hanyalah mimpi buruk. Dan pada akhirnya Rio telah siuman. Samar-samar ia mendengar sebuah tangisan. Bukan hanya satu, tapi tangisan yang ia dengar memenuhi ruangan itu. Rio membuka matanya dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Dan seperti tamparan keras baginya, sosok yang dia banggakan kini terbaring tidak berdaya. Rio lalu memeluk tubuh itu. Diciumnya pipi yang keriput terbakar oleh panasnya matahari. Mungkin saja dulu papanya tidak menunjukkan rasa sayang kepadanya. Namun jika bukan sosok ayahnya, dia tidak mampu untuk menjalani hidup yang begitu keras. Diingatnya saat dia dulu jatuh saat berlari dan menangis. Kemudian ayahnya berkata, "Rio, diam, kamu jangan menangis. Ini hanyalah luka kecil. Saat kau dewasa, nanti kau akan merasakan luka yang lebih sakit dari ini. Seorang laki-laki tidak boleh mudah mengeluarkan air mata. Lihat luka papa ini. Lihat kulit papa yang terbakar panasnya matahari ini. Seorang laki-laki harus kuat. Namun kau perlu tahu, Rio, kau boleh menangis hanya karena dua hal, yaitu menangisi orang tuamu dan menangisi wanita yang kau sayang," kata papa Rio lalu memeluknya. Pesan yang sangat berkesan untuk Rio dan tidak pernah ia lupakan. Tidak henti-hentinya Rio menangisi papanya itu, begitu juga dengan Yana. Kemudian Pak Juragan menghampiri Rio. "Rio, kamu harus ikhlas, Rio. Papa kamu itu orang baik dan Tuhan lebih sayang papa kamu," kata Pak Juragan memeluk Rio. 5 tahun kemudian setelah kematian papa Rio, akhirnya Rio bisa mengikhlaskan papanya. Begitu juga dengan ibunya yang entah kemana. Sampai detik ini mereka belum mendengar kabar ibu Rio. Namun Rio telah mengikhlaskan ibunya jika telah meninggal. Namun ia terus berharap untuk menemukan jasad ibunya, walau hanya tinggal tulang belulang saja. "Fikran, mau kemana kamu?" teriak Yana. "Mau main layangan, Mah," kata Fikran. "Tunggu, papa ikut." "Papa mau main juga," kata Rio. "Enak saja, kalian membiarkan mama sendirian di rumah. Ini juga udah bapak-bapak, masih mau main layangan. Ingat umur, weh," kata Yana. "Umur bukanlah masalah, sayang. Yang penting bahagia," kata Rio tertawa. "Ya udah sana pergi. Kau tarik ulur itu layangan seperti kau menarik ulur hatiku," kata Yana. "Mama ini jadi gombal," kata Rio. "Itu bukan gombal," kata Yana. Karena kaget, Rio langsung menggendong Fikran dan meninggalkan istrinya yang sedang marah-marah. Saat tiba di lapangan, ternyata sudah ada Anto bersama anaknya Rian dan Riani. "Wih, bagus juga layangan lu, Tok," kata Rio menatap layangan Anto. "Iya dong, ini sudah didesain dengan keakuratan tinggi, dengan struktur rangka yang begitu kuat dan mampu menahan angin yang begitu kencang," kata Anto. Namun tiba-tiba angin kencang dan layangan Anto pun putus. Mereka lalu mengejarnya. "Cepetan kejar layangan itu, Fikran," teriak Rio. Riani, cepat, pihak musuh akan mengambil pesawat tempur kita," teriak Anto. Mereka lalu mengejar layangan putus itu hingga ke pesawahan warga.
dan mereka tidak peduli telah merusak padi yang ada di situ. Rio dan Anto berebut layangan tersebut hingga mereka tidak sadar salah seorang pemilik sawah datang dengan membawa parang. "Woi, padi gua kenapa kalian rusakin?" kata bapak itu sangat marah. Bapak itu lalu berlari dan menghampiri mereka. Namun saat sudah dekat, karena panik, Rio langsung mengambil lumpur dan melemparkannya kepada bapak itu. "Mataku!" teriak bapak itu. Rio dan Anto lalu berlari. Anto menggendong kedua anaknya, sedangkan Rio menggendong Fikran. Mereka lalu pergi ke danau untuk membersihkan tubuh mereka yang penuh lumpur. Namun Rio dan Anto menyadari ada yang mengawasi mereka. Lalu Fikran, Rian dan Riani mereka suruh untuk segera naik ke tepian danau. Rio dan Anto lalu memejamkan mata seraya melafalkan suatu doa. Dari dalam air ada sebuah tangan yang menggenggam kaki Anto. Dia lalu kembali memasang kuda-kudanya, kembali sembari melafalkan doa di dalam hati. Saat Anto membuka matanya, ia kaget karena Rio telah berdiri di depannya. "Setan!" teriak Anto kaget. "Ini gua woi," kata Rio tertawa. "Lo bikin jantung gue copot aja, kirain setan," kata Rio. "Bro, ada yang lebih menyeramkan daripada setan. No, lihat," kata Rio menunjuk arah Fikran, Riani dan Rian. Ternyata di tepian sungai, Jihan dan Yana telah menunggu mereka dan mereka kompak memegang rotan. "Gimana nih? Merah lagi nih badan kena rotan," kata Anto ketakutan. "Sabarin aja, anggap kita lagi dikerokin dengan cara kasar," kata Rio tersenyum lalu berjalan pasrah ke tepian. Ampun mah," teriak Rio dan Anto bersamaan. "Ayo, mah, pukul papa lagi," kata Fikran, Rian dan Riani. Lain halnya dengan Pak Juragan, dia sedang menikmati kekayaannya tersebut dan sosok itu kembali datang menemuinya. "Tuhan, sudah cukup lama kau tidak memberiku tumbal," kata sosok itu. "Nanti saja ya, aku lagi sibuk ngitung hartaku," kata Pak Juragan. "Jangan main-main dengan saya Tuhan," kata sosok itu mencekik leher Pak Juragan. "Tolong maafkan saya, baik, saya akan mencarikan kamu tumbal," kata Pak Juragan. "Baik, apabila hingga bulan purnama kau tidak memberiku tumbal, kau akan tahu akibatnya," kata sosok itu kemudian menghilang. Pak Juragan sangat bingung siapa lagi yang akan dijadikan tumbal keserakahannya. Lalu sampailah Rio, Yana dan Fikran di rumah Pak Juragan. "Awas ya, kamu pergi main layangan lagi," kata Yana marah. "Iya ma, udah sakit," kata Rio. "Makanya dengerin apa kata istri," kata Yana. Fikran lalu pergi ke kamar kakeknya. "Kakek!" teriak Fikran. Cucu kakek, ada apa?" kata Pak Juragan. "Kek, mama lagi berantem sama papa," kata Fikran. "Emangnya kenapa, Fik?" tanya Pak Juragan lalu pergi menghampiri Yana dan Rio. "Yana, ada apa? Kenapa kamu memarahi Rio?" kata Pak Juragan. "Ini lupa, Rio sama Anto rusakin padi warga dusun sebelah," kata Yana kesal. "Udah, masalah gitu doang, biar papa yang urus," kata Pak Juragan. Pak Juragan lalu pergi menemui sang pemilik sawah yang dirusak oleh menantunya itu. Tentu saja Yana sangat bingung. Walau papanya adalah juragan kampung, tapi harta papanya seperti tidak pernah berkurang sedikit pun. Malahan semakin bertambah. Beberapa tahun kemudian Fikran telah tumbuh dewasa dan telah memasuki sekolah menengah atas atau SMA. Karena Rian dan Riani telat masuk sekolah, jadilah dia seangkatan dengan Fikran, anak Rio dan Yana. "Kak Riani, Riannya mana?" kata Fikran. "Lagi nyari sepatu Rian, ayo udah telat nih," teriak Riani. "Iya bentar," teriak Rian lalu menghampiri Riani dan Fikran. Setelah menempuh beberapa menit, mereka akhirnya sampai dan beruntungnya mereka belum telat. Setelah selesai apel pagi, mereka masuk ke dalam kelas. "Selamat pagi anak-anak," kata ibu guru. "Pagi bu," kata seluruh siswa di ruang kelas. "Kita absen dulu ya." "Asep," kata ibu guru. "Hadir bu," teriak Asep. "Fikran,"
Hadir Bu Cantik, kata Fikran. Kamu ini selalu manggil ibu gitu, kata Bu Guru senyum-senyum. Ibu kan memang cantik, apalagi senyum seperti itu. Wah, lemas aku Bu, kata Fikran. Sudah, kamu ini mirip bapak kamu, kata ibu tertawa. Adriani, hadir Bu, kata Rian dan Riani. Setelah selesai mengecek kehadiran siswa, ibu guru tersebut ingin memperkenalkan siswa baru. Oke, anak-anak, hari ini kita akan kedatangan siswa baru. Oke, kamu boleh masuk, kata ibu guru. Masuklah siswa itu dan memperkenalkan diri. Hai semua, aku Reza, aku pindahan dari Palu, salam kenal ya, kata Reza. Reza lalu dipersilakan duduk dan Reza memilih duduk sendirian ketimbang duduk di samping Fikran. Salam kenal ya, nama aku Riani, kata Riani. Iya, kenalin nama aku Reza, kata Reza. Kalau nama aku Rian, kata Rian menoleh ke belakang. Gak nanya, kata Reza. Sombong amat ini anak, kata Rian sedikit kesal. Nama gue Fikran, kata Fikran. Iya, salam kenal ya Fikran, kata Reza. Lah, ini sudah memalukan harkat dan martabat seorang Rian. Masa giliran gua, dia gak mau kenalan, kata Rian kesal. Udah, kita mulai ya pembelajarannya, kata Bu Guru. Selepas pulang sekolah, Fikran mengajak mereka ke danau. Rian, kita ke danau yuk, kata Fikran. Ya udah Riani, gue mau mandi dulu di danau, kamu pulang saja, kata Rian. Aku juga ikut, kata Riani. Masa kamu mau mandi juga bareng kami, kata Fikran. Aku gak mandi, aku mau ngisi PR di tepian danau, soalnya di situ tenang, nggak kayak di rumah berisik, tambah Riani. Kalian mau kemana? Tanya Reza. Mau ke danau Za, lo ikut aja, kata Fikran. Ngapain sih diajak? Kata Rian. Airnya bersih nggak? Soalnya aku terbiasa mandi di kolam renang yang bersih, kata Reza. Bersih, airnya bening sebening kaca. Dan saking bersihnya, daun yang jatuh dari pohon balik lagi karena takut mengotori danau itu, kata Rian kesal. Ya udah aku ikut, tapi awas ya, kulit aku gatel-gatel, kata Reza. Ribet banget sih lo. Tenang, biar aku garuk pakai kulit durian, kata Rian emosi. Nih anak kenapa Fik? Lagi datang bulan ya? Kata Reza berjalan di samping Fikran. Mereka lalu mandi di danau itu, sedangkan Riani sangat serius mengerjakan tugas dari sekolah. Anto yang sedang menyeruput kopinya dikagetkan dengan suara gelas pecah dari dapur. Anto sontak kaget dan pergi memeriksanya. Kenapa tiba-tiba ada gelas yang pecah ya? Apa ini pertanda buruk? Semoga saja tidak, kata Anto. Namun gelas kembali jatuh dan pecah yang membuat Anto kaget. Ada apa ini? Semoga saja ini bukan pertanda buruk, kata Anto membersihkan serpihan gelas. Namun lagi-lagi gelas kembali jatuh. Merasa kesal, Anto lalu mengambil semua gelas lalu dilemparnya keluar rumah. Dasar gelas sialan, udah capek-capek ngumpulin serpihan, gelasnya malah doyan banget jatuh, kata Anto lalu menutup dengan keras pintu dapur. Jihan yang baru pulang dari rumah Yana kaget dengan suara berisik dari dapur. Jihan lalu pergi ke dapur. Suara apa itu Pak? Kata Jihan. Mama sudah pulang, kata Anto panik. Iya Pak, Mama dari rumah Yana, kata Jihan lalu menuju ke arah teko tempat air minum. Gawat, batin Anto. Pak, gelas kok nggak ada? Kata Jihan. Itu dia mah, tadi ada kucing naik ke atas lemari, terus gelasnya dipecahin semua, kata Anto panik. Masa sih? Perasaan rumah kita nggak ada kucing loh Pak, kata Jihan lalu mengambil rotan yang ada di dekat pintu. Papa ganteng, gelasnya mana? Kata Jihan tersenyum lalu mengelus kaki Anto menggunakan rotan. Di luar mah, kata Anto menelan ludah. Jihan lalu melihat ke arah luar dan betul saja gelas dilemparkan Anto ke tanah yang akan ditanami padi. Kamu pilih mana? Ambil gelasnya terus cuci, atau Mama beli gelas baru dengan syarat 3 kali kena rotan,
kata Jihan mengayunkan rotan itu ke meja. Anto yang kaget dengan suara rotan langsung pergi mengambil gelas tadi yang ia lemparkan dan dicucilah gelas itu berulang kali hingga bersih. Ini mah gelasnya, kata Anto ketakutan. Gak usah, mama minum di botol saja. Sore nanti temenin mama beli gelas plastik, kata Jihan. Terus gelas ini mah, tanya Anto. Simpen saja di kardus, kata Jihan. Karena takut diomelin Jihan, Anto hanya menurut saja apa yang dikatakan istrinya itu. Sedangkan Fikran, Rian, dan Reza masih asik mandi di danau. Fikran lalu merasakan ada yang menyentuh kakinya. Rian, jangan usil dong, kata Fikran. Usil apaan sih Fik? Kata Rian. Lo yang nyentuh kaki gua kan? Kata Fikran. Mana bisa, gua kan jauh. Reza kali, kata Rian. Lah, aku lagi asik liatin Riani, mana sempat nyelam terus nyentuh kaki lo, kata Reza. Fik, bukannya kakek kamu meninggal di sini ya? Kata Rian. Mereka bertiga lalu saling pandang terus berlari ke tepian danau. Kalian kenapa? Kata Riani. Ada setan Riani, kata Fikran. Ah, ayo pulang, aku takut, kata Riani. Tenang saja Riani, ada abang di sini, kata Reza. Idih, sok berani lo. Tadi aja lo yang renang paling depan, kata Rian. Udah, mending kita pulang, kata Fikran. Mereka lalu pulang ke rumah masing-masing. Fik, kenapa barusan pulang? Kata Rio. Masih mandi pak di danau, kata Fikran melepaskan sepatunya. Apa? Kan papa udah bilang jangan main ke danau, kata Rio marah. Iya pak, maaf. Udah, Fikran lapar mau makan dulu, kata Fikran. Fikran, dengerin papa kamu ya. Papa kamu gitu karena dia sangat khawatir dengan kamu, kata Yana. Iya mah, kakek mana mah? Tanya Fikran. Kakek lagi pergi, ada urusan katanya, kata Yana. Pak Juragan sedang jalan-jalan di sekitaran kampung untuk mencari korban selanjutnya. Dan Pak Juragan lalu bertemu dengan istri kepala desa. Pak Juragan, mau kemana malam-malam gini? Kata Bu Kades. Bu, ikut aku bu, kata Pak Juragan menarik tangan Bu Kades. Mau kemana pak? Tangan saya jangan ditarik-tarik pak, sakit, kata Bu Kades meringis kesakitan. Saat ingin berteriak, Pak Juragan mendekap mulut Bu Kades lalu menyeretnya ke rumah kosong yang jauh dari kampung. Dikuncinya pintu itu, lalu Pak Juragan membaca mantra pemanggil sosok wanita itu. Akhirnya kau membawakan aku tumbal, dan sekarang adalah malam bulan purnama, dan kau telat membawakan aku tumbal, kata sosok itu mencekik leher Pak Juragan. Tapi aku sudah membawakan kamu tumbal, kenapa kamu menyerangku? Kata Pak Juragan. Sosok itu hanya tertawa lalu mencekik leher Pak Juragan itu hingga tidak bernyawa. Bu Kades sangat ketakutan melihat Pak Juragan dicekik hingga tewas. Kemudian sosok itu berbalik dan menatap Bu Kades dan langsung berlari menggigit lehernya dengan rakus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.